Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kegunaan hewan bagi manusia. Nah, pada kali ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Nah, kita akan bersama-sama menyebutkan contoh hewan yang menguntungkan bagi manusia. Apa saja hewan yang menguntungkan bagi manusia? Sebelum kita masuk dalam pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan bertanya, adik-adik tahu hewan apa saja yang menguntungkan bagi manusia? Nah, di sini adik-adik tahu hewan sapi? Tahu. Nah, adik-adik tahu hewan sapi? Sapi adalah salah satu hewan yang menguntungkan bagi manusia, karena sapi dapat menghasilkan daging yang dapat dimakan oleh manusia. Selain itu, selain menghasilkan daging, sapi juga menghasilkan susu, karena susu itu dapat kita minum agar badan kita menjadi sehat. Nah, yang kedua ada hewan ayam. Ayam, adik-adik, dapat menghasilkan daging dan telur yang dapat kita makan. Kalian tahu kan telur ayam? Nah, adik-adik, hewan selanjutnya yang menguntungkan bagi manusia ada kuda. Kuda menguntungkan bagi manusia karena hewan kuda dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk menarik delman. Kuda juga dimanfaatkan untuk olahraga berkuda. Nah, yang selanjutnya hewan yang menguntungkan bagi manusia adalah hewan lebah. Lebah dipelihara oleh manusia karena dapat menghasilkan madu yang berguna bagi kesehatan manusia. Nah, yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi hewan yang merugikan manusia. Di sini hewan yang merugikan manusia yang pertama adalah lalat. Kenapa lalat disebut sebagai hewan yang merugikan manusia? Karena hewan lalat dapat menyebarkan penyakit perut. Lalat dapat menyebarkan kuman lewat makanan. Makanan yang dihinggapi lalat menjadi kotor. Jika makanan itu dimakan, kita akan menjadi sakit. Nah, yang selanjutnya, hewan yang merugikan manusia adalah nyamuk. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Demam berdarah sangat berbahaya. Nyamuk menyebarkan kuman lewat gigitannya. Nah, hewan yang selanjutnya yang merugikan manusia yaitu hewan tikus. Tikus merugikan karena dapat merusak padi dan sering mencuri makanan. Nah, adik-adik, hewan yang merugikan manusia yang selanjutnya yaitu ular. Kenapa ular merugikan manusia? Karena kita tahu bersama, ular itu mempunyai bisa yang sangat berbahaya. Bisa dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Jadi, hewan ular dapat merugikan manusia. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengetahui manfaat hewan bagi manusia. Pada hewan domba, digunakan bulunya untuk bahan serat pakaian. Nah, untuk bahan makanan, misalnya hewan sapi, ayam, ikan, yang dagingnya itu kita gunakan. Hewan, adik-adik, yang memiliki manfaat yang besar bagi manusia, ada yang digunakan
sebagai sumber makanan, bahan serat untuk pakaian, dan sebagai kendaraan angkut atau ditunggangi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam menghasilkan daging yang dimasak sebagai sumber makanan yang kaya protein untuk sebagai agar tubuh kita tetap sehat. Hewan perairan yang seperti ikan lele, cumi-cumi, dan masih banyak lainnya dapat menjadi sumber makanan yang kaya gizi. Ikan dan cumi-cumi ini dapat diternakan di tambak dan menghasilkan uang. Nah, contoh hewan yang bermanfaat yang menghasilkan bahan pakaian adalah hewan domba. Nah, adik-adik, bulu domba digunakan untuk bahan kain wol. Bulu ini berasal dari domba khusus yang tebal bulunya, seperti domba merino. Selepas musim dingin, bulu domba yang lebat yang sebelumnya digunakan untuk menahan dingin dapat dicukur. Bulu ini lalu ditenun menjadi benang dan kain wol. Nah, selain itu adik-adik, hewan juga bermanfaat sebagai alat angkutan atau ditunggangi sebagai kendaraan. Misalnya, hewan kuda yang digunakan untuk menarik kereta. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang manfaat hewan bagi manusia. Nah, pada saat ini Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita. Nah, mari Ibu ajak kita semua berdoa. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.